Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Belum ada suaranya nih, karena mendung atau karena hujan ya. Kembali saya sapa Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita untuk bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, karena lawatan-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ingin mengenalkan Engkau. Kami percaya bahwa bersama-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan, membuat kami tenang, membuat kami mampu melewati semua berkat. Di dalam-Mu ada kekuatan, ada harapan. Kami bersyukur.
terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di pujian penyembahan kami naikkan bagimu, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan kita, Bapa yang sungguh mulia, pasti akan memberikan perlindungan, keselamatan. Jadi tidak perlu khawatir akan hal apapun. Amin. Tuhan kita adalah kekuatan bagi kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu.
kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Dia gunung batu, dia keselamatan dalam hidup kita. Mau siapkan hati kita untuk masuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Dia mengasihi kita dengan setulus hati Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami berharga di hadapan. But
meninggalkan kami. Bapa yang memberikan penghiburan bagi setiap kami Tuhan ketika merindukan penghiburan itu. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pagi ini kami mau mengabdi kepada Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami Tuhan. Kami persembahkan hati kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, kami diubah dan kami diberkati. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, shalom. Bapak Ibu, beberapa 2 minggu ini saya di kantor saya latihan sakso dengan orang Tapanuli, orang Batak. 2 minggu lalu saya diajari sebuah lagu dan itu sangat memberkati. Tentu orang Bapak Ibu Tapanuli tahu lagu Anakku Naburuju, Anakku Hasian, Anakku Nakna lagu. Ketika belum tahu, lagunya enak banget. Terus penasaran, sebenarnya kayak apa sih gitu kan, saya cari. Terus artinya apa sih? Ternyata saya melihat coba browsing artinya, membuat saya ingat ke orang tua saya gitu kan. Anakku yang baik, anakku yang terkasih, anakku yang baik hati. Ingat kau nak, semua nasihat dari orang tuamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bagian dari firman Tuhan, kita melihat di Kolose 3 ayat yang ke-20, hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya pikir ketika Bapak Gembala ngasih tema itu, saya dapat lagu itu bukan secara kebetulan. Di situ saya baru seperti saya merasa seperti anak kecil yang merindukan sebuah nasihat yang dituntut untuk taat kepada nasihat itu. Bapak Ibu, kalau dalam firman Tuhan dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita berbicara taatilah, ternyata bukan sekedar taatilah. Kalau di dalam Alkitab bahasa Jawa, saya kemarin coba cari di bahasa Jawa. Bocah-bocah, kewajibanmu dari bocah Kristen ikut tansah bangun turut marang wong tua. Artinya, anak-anak, kewajibanmu menjadi orang Kristen itu selalu bangun turut itu gini. Kita bukan sekedar menerima nasihat, bukan sekedar dengar nasihat, tetapi kita hidup di dalam nasihat itu dan menghidupi dalam nasihat itu. Jadi bukan sekedar kata taat, bukan sekedar kata takut pada nasihat itu, bukan sekedar kita mendengar nasihat itu, tetapi kita hidup di dalam nasihat itu dan menghidupi nasihat itu. Kalau kita melihat judul dari perikop ini adalah tentang hubungan di dalam keluarga, tetapi perikop sebelumnya itu judulnya manusia baru. Jadi Bapak Ibu, nasihat ini diberikan kepada orang Kristen yang hidup baru, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, orang yang sudah menjadi manusia baru. Jadi Bapak Ibu, kewajiban seorang anak, kewajiban sebagai orang percaya yaitu taat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, takluk kepada orang tua, atau dalam makna yang lain melekat kepada nasihat orang tua. Tetapi di dalam terjemahan yang lain lagi, kalau terjemahan di dalam bahasa Jawa, bangun turut itu Bapak Ibu bukan sekedar kita taat gitu kan, tapi bagaimana hidup kita itu hidup di dalam ketaatan kita kepada orang tua, hidup mendengar perintah orang tua. Tentu orang tua di sini adalah merujuk kepada berikut sebelumnya, manusia baru. Dan di sini tidak disebutkan anak-anak taatilah kepada orang kamu yang bla 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 dalam segala hal. Artinya nggak ada syarat. Nah, bagaimana kehidupan
kehidupan kita sebagai orang percaya, kita taat dan tunduk kepada orang tua. Kenapa kita harus taat? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ternyata makna di sini bukan sekedar indah, tetapi makna di sini juga menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Bahkan di terjemahan yang lain, itulah yang diridhoi oleh Tuhan. Nasihat yang sama kalau kita melihat di Efesus 6 ayat 1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kenapa harus demikian? Bapak Ibu sekalian, kewajiban seorang anak adalah mendengar nasihat orang tua, taat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua di sini siapa? Dan kapan kita harus taat? Tetapi ada satu hal, hubungan di dalam keluarga sering dirusak oleh konflik pemberontakan anak kepada orang tua, kurangnya disiplin anak, kurangnya pengertian anak karena keingintahuan anak, sehingga banyak orang mencari jalan untuk memperbaiki hubungan itu. Seberapa sering Bapak Ibu kita temukan orang tua mencari konselor, berkeluh kesah tentang anak. Kok anakku nggak nurut ya? Kok anakku nggak taat ya? Kok anakku bandel ya? Kok anakku berontak ya? Bapak Ibu, ketaatan kita sebagai anak-anak kepada orang tua adalah gambaran ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada ayah, ketaatan kita kepada ibu, itu sebuah refleksi bahwa ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mendengar nasihat orang tua, enggak. Ketika kita mendengar kata taat, itu tidak bisa terpisahkan dengan mendengar, merenungkan, dan melakukan. Kalau dengar dok, semua orang juga bisa. Anak bandel pun juga bisa. Tapi untuk merenungkan dan taat, hanya manusia-manusia baru yang bisa melakukan. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang melakukan. Saya tadi menyinggung kata disiplin. Seorang anak yang disiplin itu awal mulanya dibentuk dari keluarga. Kenapa itu jadi sesuatu yang penting? Karena di dalam kasus anak-anak, terutama di dalam kepatuhan anak-anak kepada orang tua, menghormati orang tua, mentaati orang tua, itu diperlukan sebuah kedisiplinan diri. Nah, kata taat di sini itu artinya mendengar dengan sikap yang benar, lalu menyimak dengan seksama, kemudian melakukannya. Mendengar dengan sikap yang benar, merenungkan, menyimak, lalu melakukannya. Jadi taat di sini bukan dengar tok titik, bukan sekedar itu. Nah, di luar sana sering kita melihat, oh anak yang nggak mau dengar orang tua adalah anak yang bla bla bla, sehingga muncullah cerita yang tidak mendengar orang tua langsung dikutuk itu malikona. Hal yang sama ketika saya mendengar lagu Tapanuli, anakku nabur juga nih. Itu lagu pertama yang saya benar-benar saya cari maknanya, benar-benar yang saya sampai browsing, saya cari teman-teman orang Tapanuli, maknanya apa sih, coba kasih cerita gitu. Sampai semalam Pak Hasulan waktu Rapat di ruang Pak Hasulan, saya lagi saya tergila-gila dengan anakku narbuju. Itu lagu apa sih gitu kan? Bahkan tadi saya mau konfirmasi, saya kemarin coba kotak-atik maknanya gitu, artinya saya tadi tanya Bang Mauricio, artinya benar nggak sih Bang? Oh iya. Terus saya membandingkan dengan sebuah cerita yang namanya Melin Kundang tadi. Bagaimana akhirnya saya melihat membandingkan, oh orang yang taat itu seperti ini loh. Orang yang gak taat itu seperti ini loh.
Dan ternyata orang yang taat itu ada dampaknya, ada akibatnya. Karena di sini katakan bahwa orang yang taat kepada orang anak-anak yang taat kepada orang tua itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjadi yang indah di hadapan Tuhan. Itu yang disukai Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau di bahasa Jawa itu gawerenan yang penggalih, membuat sukacitanya, membuat sukacita hatinya Tuhan. Saya kemarin mau nyari dengan bahasa Batak Tapanuli itu, saya nggak tahu maknanya. Jadi saya tanya Jawa lebih dalam dari bahasa Indonesia. Jadi gawerenan yang penggalih itu membuat sukacita, membuat bangga, sehingga ketika orang tua itu bangga, orang tua sukacita itu, orang tua itu memberi sesuatu kepada anaknya yang taat. Jadi bukan sekedar taat, bikin senang hatinya orang tua, atau enggak. Ternyata ada sesuatu yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai akibat, sebagai dampak dari ketaatan anak kepada orang tua. Ketika lebih dalam, kok dulu aku taatnya nggak seperti yang dikehendaki ayat ini ya. Ternyata dalam banget bukan hanya membuat orang tua tersenyum, tetapi ternyata gawerenan yang penggalih itu juga membuat bangga orang tua, sehingga orang tua itu mengkabarkan, memberitakan, menceritakan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kita kepada orang tua itu bukan hanya sekedar taat, tetapi ada dampak, tetapi ada akibat. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita menyukakan hati Tuhan. Kalau sebagai contoh ini, kalau kita melihat 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Bapak Musa, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Artinya bahwa ketika kita taat kepada orang tua, ketika kita menghormati orang tua, dampak yang pertama, akibat yang pertama yang diberikan adalah Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Umur yang lama di sini adalah umur yang lama, waktu yang panjang. Tetapi taat seperti apa? Bapak Ibu, ternyata taat di sini adalah taat kita kepada Tuhan, kepada orang tua, yang dilakukan secara sungguh-sungguh, secara terus-menerus, hari ini dan yang akan datang. Dan ternyata di ayat ini nggak ada syarat. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu yang seperti apa? Nggak ada. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu yang rajin ngasih duit. Nggak ada. Hei anak-anak, yang ngasih kamu bla bla bla, nggak ada. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu yang ngasih banyak warisan. Nggak ada. Saya beberapa hari ini menjadi konsultan skripsi dari anak saya. Konsultan skripsi. Kan dia nanya, Pak, kira-kira skripsi apa yang mesti saya buat supaya saya bisa berkonsultasi dengan Papa? Caranya dalam hukum ketenagakerjaan, Papa tidak tahu, gitu kan? Ternyata sebelum saya jadi konsultan anak saya diuji sama anak saya. Saya diuji hukum ketenagakerjaan. Saya bilang, "Non, itu kan makanan Papa tiap hari," saya bilang gitu kan. Akhirnya udahlah, pakai itu. Bahkan setiap saat ditelepon, "Pak, kalau ini dasarnya apa? Kalau ini dasarnya apa? Ini dasarnya apa? Terus kalau ini dampaknya apa?" Ternyata Bapak Ibu, ketika saya memberikan itu, bercanda gitu, tanpa sengaja Tasya keceplosan gitu kan. Seberapa bangganya dengan orang tuanya, dengan bapak mamanya, diceritakan kepada teman-temannya gitu kan. Terus saya tanya, "Non, ternyata kebanggaan papa mama hanya sekedar dalam hukum ketenagakerjaan." "Oh enggak, Pak. Saya tunjukkan bahwa dalam hal kayak gini pun papa mamaku berlaku," gitu. Bahkan semalam di jalan, "Pak, aku habis kerjaan skripsi di anak sekarang nih, kalau kerjaan skripsi
Kita dulu sekolah belajarnya di rumah, anak sekarang ngerjain skripsi di warung kopi gitu kan. Warung kopi yang gambarnya perempuan rambut hijau gitu. Nah, kamu dari mana? Dari sini Pak gitu. Ngapain? Ngerjain skripsi. Bapak Ibu, ketaatan anak memberikan dampak kepada orang tua. Di dalam lagu Tapanuli tadi, kalau saya lihat seterusnya, ada kebanggaan orang tua ketika seorang anak taat. Ada keberhasilan anak ketika anak taat. Semalam saya diceritain Pak Asyuran, yang nulis lagu ini seorang brigjen yang pergi dengan nasihat dan mendengar nasihat orang tua. Tetapi ketika kita bawa ke dalam firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan. Kalau kita gali lebih dalam, Bapak Ibu, taat di sini membawa sebuah akibat. Yang pertama, panjang umurmu. Ketika kita taat kepada orang tua, ada kelegaan. Saya pernah sekali bantah orang tua saya, dan sampai hari ini itu sungguh-sungguh membuat hati saya nyesek. Yaitu ketika berbicara hari pernikahan saya dengan mantan pacar saya. Orang tua dulu karena di kakek nenek saya itu masih pegang kejawen, keluarga besar orang tua saya masih pegang kejawen, dia menentukan harinya ini gitu kan. Kalau saya pada waktu berpikir, kenapa sih harus hari itu? Kenapa enggak habis gajian hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan? Karena pola pikir saya waktu itu adalah habis gajian orang masih pegang duit. Jadi kalau nyumbang nggak mungkin 1.000 gitu kan, kasarnya seperti itu. Terus hari Sabtu Minggu pasti mereka pasti datang, pasti hari Sabtu Minggu dulu kan baru-barunya libur gitu kan, ataupun pulang siang gitu kan. Saya ngeyel apa sih ngeyel? Saya berbantah dengan orang tua saya. Dan ketika saya berbantah, betapa histerisnya ibu saya sehingga ibu saya punya darah tinggi sampai pingsan pada saat itu. Dan ketika sudah rekonsiliasi, ternyata itu benar-benar membekas sampai hari ini. Jadi ketika saya ada sesuatu dari orang tua pada waktu itu, saya mau bantah sedikit atau ngomong enggak gitu, saya langsung ingat. Jadi kalau saya nggak setuju dengan orang tua, saya bilang iya tapi dengan catatan. Walaupun ujung-ujungnya enggak. Orang Jawa maaf, saya orang Jawa bukan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngomong enggak tuh bulat, dulu kan muter-muter kemana-mana baru ujungnya enggak gitu. Jadi paling tidak saya yang saya pikirkan adalah saya nggak nyakitin hati orang tua saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui ketaatan kita kepada orang tua. Karena ketaatan kepada orang tua, ketika kita menyenangkan hati orang tua, ketika kita membuat senyum hati orang tua, sama halnya gambaran sebuah kita menyukakan hati Tuhan, kita membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Saya coba membandingkan di keluarga orang tua saya. Karena saya melihat ada yang dekat dengan kakek nenek saya, ada yang selalu berbantahan kakek nenek saya, ada yang nurut. Ternyata dalam kehidupannya itu sangat kontras, berbeda banget. Keluarga orang tua saya yang selalu ribut dengan orang tuanya kakek saya, yang nuntut warisan, yang nuntut bla bla bla. Ternyata hidupnya, kalau saya melihat secara kontras, secara kasat mata, hidupnya nggak sejahtera. Anak-anaknya yang melawan orang tuanya, kerjanya agak susah gitu ya. Dan yang konyolnya adalah di akhir masa hidupnya, dengan segala sakit penyakit, akhirnya membuat diri
dirinya pulang, memulangkan dirinya. Bukan Tuhan yang manggil, tapi dia memulangkan dirinya. Tetapi ketika anak-anak yang taat kepada orang tua, om, tante, pak de, le, gitu kan, yang dekat dengan eyang saya, kakek nenek saya, hidupnya diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan damai sejahtera. Walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi bisa melihat bagaimana hidupnya. Melihat dari situ benar bahwa ketika kita taat kepada orang tua, ada akibat. Akibatnya apa? Akibatnya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan untuk, tapi ada akibat. Untuk diberkati maka saya harus taat orang tua. Oh enggak, kita harus taat kepada orang tua dan kita pasti diberkati. Nah, bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan ketaatan itu? Bapak Ibu, ketaatan kita kepada orang tua itu adalah penundukan diri secara utuh dari anak-anak. Jadi relasi di mana kita merelakan diri untuk diatur oleh orang tua, untuk kita dengar nasihat orang tua. Kenapa? Karena mereka memiliki ordo yang lebih tinggi dari kita. Orang tua memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Jadi bahwa natur orang tua, dia memiliki ordo yang lebih tinggi dari kita. Kalau orang Jawa itu ada kata kualat. Kalau kita nggak dengar nasihat orang tua, kita kualat. Kualatnya apa ya? Kualat ya. Kualat apa sih? Kualat apa namanya? Kualat ya. Bukan pemaling. Ada hukuman. Kurang lebih ada hukuman. Jadi kalau kita nggak taat sama orang tua, ada hukuman. Ada aja gitu. Contohnya gini, paling mudah lagi. Ketika nggak taat dengan orang tua, ingat Bapak Ibu, orang tua memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kita. Orang tua memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kita. Sehingga dalam tanda petik, kalau kita melihat ceritanya Malin Kundang, perkataannya sakti, gitu kan? Kalau cerita Malin Kundang loh ya. Orang yang memiliki otoritas, dia memiliki kuasa. Kuasa di dalam perkataannya. Ketika orang tua diberi otoritas oleh Tuhan, perkataannya ada kuasa. Saya keluar sedikit, sehingga hati-hati dengan orang tua, dengan perkataannya. Pernah saya katakan bahwa saya pernah melihat satu keluarga yang anaknya bodoh banget. Anaknya bodoh banget. Kata mbaknya gitu, waktu kita observasi, katanya nilai 3-4 itu sukacita. Nilainya itu bisa di satu jari, satu tangan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu kan? Tetapi perkataan orang tua, kalau orang Jawa cespem gitu kan, gitu. Meskipun nilainya jelek, orang tua sudah bilang, kamu anak yang pintar. Tapi pas ulangan aja kamu lupa. Kamu anak yang pintar, kamu anak yang pintar, anak yang pintar, anak yang pintar. Naik kelas itu karena kebaikan guru. Naik kebaikan guru. Tetapi dalam perjalanannya, ketika ada relasi yang kuat dengan orang tuanya menggunakan otoritas, ordo dengan benar, maka yang terjadi adalah anak itu menjadi seperti apa yang diperkatakan. Anak itu tidak. Anak itu berkualitas. Ketaatan kita kepada orang tua adalah ketertundukan kita yang dikarenakan kita bergantung mutlak kepada orang tua kita, dan itu merupakan natur yang alami karena memang harus demikian. Kalau di dalam Efesus 6:1 tadi,
Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dan itu natur yang alami. Kebergantungan anak kepada orang tua. Karena memang harus demikian, seorang anak pasti harus bergantung kepada orang tua. Ketika anak-anak diharuskan untuk taat kepada orang tuanya, sesungguhnya itu merupakan model kita, gambaran kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Bohong banget kalau kita ngomong saya dekat dengan Tuhan tapi kita selalu ribut dengan orang tua. Bohong banget itu. Jangan pernah bilang, oh aku dekat dengan Tuhan tapi tiap hari ribut dengan orang tua. Oh aku intim dengan Tuhan tapi gak intim dengan orang tua. Itu bohong banget. Kenapa? Karena gambaran kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, itu bisa dilihat dari kedekatan kita dengan orang tua kita, kedekatan kita dengan orang tua kita, keintiman kita dengan orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, sangat penting seorang anak taat, hormat, takluk, tunduk, melekat, hidup dan menghidupi perintah orang tua. Keharmonisan rumah tangga itu bukan hanya ditentukan oleh ayah dan ibu, tetapi juga ditentukan oleh relasi anak kepada orang tuanya. Seberapa dalam kita memiliki relasi yang baik dengan orang tua kita. Relasi yang baik, relasi yang harmonis, ditandai dengan adanya ketaatan dengan orang tua kita. Kalau relasi kita dengan orang tua baik, paling tidak nih, anak-anak kita tidak akan liar, anak-anak kita tidak stabil. Tetapi kalau relasi kita harmonis, dalam rumah tangga itu harmonis, ada interaksi, ada hubungan antara anak dengan orang tua akan dijadikan konsultan oleh anak, dijadikan tempat pengaduan oleh anak, tempat curhat oleh anak. Bapak Ibu, coba kita refleksi dikit. Ada nggak sekarang seorang anak perempuan curhat kepada orang tuanya? Biasanya anak perempuan curhat kepada bapaknya. Pak, aku ditaksir oleh si ini, aku ditembak oleh si ini, aku beri respon apa ya? Ada nggak seorang perempuan yang berani curhat gitu pada orang tuanya? Pak, masa aku kemarin jalan di mall, aku dituntut oleh si ini. Apapun yang dilakukan sekecil, apapun dia cerita dengan bapaknya. Itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada relasi yang harmonis antara anak dengan orang tua. Bapak Ibu, saya pisah dengan Tasya di luar kota itu 3 tahun ya, 3 tahun. Justru di situ saya merasakan sebuah kedekatan. Dulu kalau di rumah kan dia di kamar terus ya, di kamar ya. Kalau itu, ayo makan, entar gitu kan. Dan jam aktivitasnya berbeda dengan orang tuanya. Siang tidur, malam begadang. Jam 3 pagi kita bangun mau nyari makanan di belakang gitu, di dapur gitu, dia masih cekakaan, masih teleponan, masih cekakaan di kamar gitu. Tetapi ketika berpisah mulai teratur, hidupnya teratur, bahkan sekarang jago masak. Tapi ada satu hal yang membuat saya bangga menjadi orang tuanya adalah ketika hal sekecil apapun dia cerita, sekecil apapun dia konsultasi. Bahkan ketika mau pacaran, kan saya di rumah saya punya aturan, boleh pacaran kalau sudah selesai semester 4. Kenapa? Paling tidak
anak-anak berpacaran dengan pikiran yang logis. Karena sebelum itu dia akan berpacaran hanya untuk hahaha. Berteman boleh, berpacaran dalam tanda petik coret dulu. Setelah semester 4 ngomong, Pak, berarti aku sudah boleh pacaran. Tanya dulu, mau pacaran, tanya bapaknya, Pak, aku udah boleh pacaran, gitu kan? Ya, ada syarat yang lain, boleh pacaran tapi dia kan di luar kota, cewek di luar kota sendiri, gitu kan? Oh, boleh pacaran tapi tanggung jawab dia adalah menjaga nama baik dirinya sendiri. Artinya dia harus berpacaran dengan tanggung jawab, pacaran yang bertanggung jawab. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, dia tanya kepada konsultannya, Papa, kalau seperti ini gimana? Papa, bolehkah aku? Papa, bolehkah aku? Ya? Tapi ternyata ada ujung-ujungnya. Ujungnya adalah ternyata bapaknya nggak bisa bilang enggak kepada anaknya. Seorang bapak tidak pernah bisa bilang enggak kepada anaknya perempuan. Dan kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Tetapi dalam prinsip-prinsip yang umum. Tapi dalam prinsip-prinsip yang khusus, enggak is enggak. Misal, Pak, si ini suka sama aku, dia takut Tuhan enggak, gitu kan? Karena itu prinsip khusus, gitu kan? Berteman dengan ini boleh, tapi untuk ini enggak, gitu. Maksudnya gini, relasi anak dengan orang tua itu harus harmonis, nggak boleh enggak. Ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, terutama hubungan anak dengan orang tua, itu akan membuat anak menjadi liar. Saya pernah ngobrol dengan anak-anak yang rambut gini, apa namanya? Yang pang itu mereka bahasanya apa ya? Pang begini. Anak-anak pang lah gitu kan, yang orang di jalan gitu kan, yang kita bareng mau bareng gitu kan. Saya pernah mengobservasi mereka. Ternyata 99,9999% itu ternyata hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis. Sehingga dia mencari keharmonisan sendiri di luar sana. Dan itu saya mau observasi lebih dari 30 anak. Dan jawabnya adalah 99,99% mereka hidup di keluarga yang tidak harmonis. Keluarga orang tua yang gak mau dengar anak, keluarga anak yang gak mau dengar orang tua, keluarga yang tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tuanya. Sehingga dia mencari sendiri keluarga di luar, keluarga yang mereka bersehati, yang sama-sama sakit hati dengan orang tuanya, yang sama-sama kecewa dengan orang tuanya, yang sama-sama haus kasih sayang dari orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kepada orang tua itu adalah fondasi, adalah dasar dari keharmonisan relasi antara anak dengan orang tua. Bohong hubungan anak dengan orang tua relasinya harmonis kalau dia nggak taat. Bohong ketika anak ngomong, oh aku harmonis dengan orang tua, tetapi dia tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua, tidak mau mendengar nasihatnya, tidak mau takluk kepada nasihatnya. Dan hubungan yang harmonis itu akan menciptakan komunikasi yang interaktif antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena di situ mereka memiliki rasa saling percaya, saling terbuka. Dan kepercayaan itu tidak akan bisa muncul tanpa adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu,
ketaatan kepada orang tua adalah bagian yang integral dan mendatangkan dampak positif pada hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak dan orang tua. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan oleh sebuah perintah Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Marilah kita sebagai seorang anak, kita taat kepada orang tua seperti kita taat kepada Tuhan. Kita tidak memanipulasi, kita tidak memberi kepalsuan, tetapi kita taat dengan motif yang murni, yaitu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membuat Tuhan tersenyum. Maju terus ke dalam Tuhan Yesus dalam berkat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menegur kami, Tuhan meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk kami taat, bukan sekedar mendengar, tetapi juga menyimak, tetapi juga merenungkan, bahkan kami melakukan perintah orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki interaksi relasi yang harmonis dengan keluarga kami, anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri. Ajar kami Tuhan, jangan pernah meninggalkan keluarga kami Tuhan, karena kami rindu Engkau berdiri di tengah-tengah keluarga kami, Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami, karena Engkau memiliki otoritas tertinggi di dalam keluarga kami. Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, teguhkan otoritas kami sebagai orang tua, karena kami orang tua memiliki order yang lebih tinggi dari anak-anak, sehingga di dalam perkataan kami, di dalam segala tingkah laku kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami tunduk Tuhan, untuk kami takluk Tuhan, untuk kami hidup dan menghidupi Tuhan nasihat orang tua kami, perintah orang tua kami Tuhan. Bukan sekedar orang tua kandung kami Tuhan, tetapi orang-orang yang lebih tua dari kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau taat, hati yang mau menerima perintah, hati yang mau menerima nasihat Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan adalah Bapa yang setia, yang tidak sekalipun meninggalkan kami Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami terpisahkan. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami, dan Tuhan yang dapat kami percaya. Katakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia, yang tidak sekalipun meninggalkan. Kau Tuhan adalah
menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Sebab itu merupakan bukti nyata ketaatan kami kepada Allah. Bukti nyata ketaatan yang dapat dilihat bahwa kami taat kepada orang tua kami. Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak dulu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi semakin heran nama Tuhan yang dipermuliakan. Istri putra putri yang diberkati Tuhan, mata pencariannya terus diberkati sehingga boleh menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini maupun di Villa Kasih. Kami mempercayakan keluarga Bapak dulu dalam tangan Tuhan. Kami tidak khawatirkan karena kami tahu mereka keluarga milik Allah. Berkati kami semua yang hadir saat ini, juga hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya ada berkat khusus bagi mereka yang telah memberi waktu untuk mengabdikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat Allah. Kiranya berkat Allah turun atas mereka sekalian. Berkat kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan melalui kehidupannya, mata pencariannya, terus tetap perekonomiannya semakin membaik dan diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih bagi anak-anak yang sekolah, juga Tuhan tolong agar mereka dapat sekolah dengan baik, kuliah dengan benar, sebab masa depan ada dalam tangan mereka. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan akan program-program gereja, khususnya hari-hari besar. Tuhan tolong semua rencana dapat berjalan dengan baik, dan semua jemaat yang telah mengambil bagian dalam pendanaan semakin diberkati Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pemerintah daerah sampai pusat, Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberkati dengan hikmat Allah sehingga ketentraman nyata di dalam negeri ini, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan umat Tuhan. Jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya persembahan ini diberkati. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Jemaat menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Barang siapa menabur sedikit akan berdoa sedikit, dan menabur banyak akan berdoa banyak. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mereka tidak akan pernah kehilangan berkatnya dengan memperhatikan pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar juga para pengurus akan rapat di akhir tahun ini untuk menyusun program ibadah pada bulan Desember. Tuhan akan tolong. Bapak Sugi yang sedang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga Bapak Sugi dapat kembali sehat, tapi dapat kembali melayani di tempat ini. Bimbing perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,